Om Swastiastu. Yang terhormat Profesor Dr. Ketut Swastika SPPD KMD. Perkenalkan, saya Gede Indra Jajanitra. Di sini akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Indra. Di sini saya dokter yang berjaga pada klinik hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Adi. Usia Bapak berapa? 30 tahun. Pekerjaan Bapak? Mahasiswa. Baik, sesuai dengan instruksi yang saya dapat, saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher pada Bapak untuk menegakkan diagnosis dan menilai apakah adanya kelainan pada kepala dan leher Bapak. Mungkin pemeriksaan akan terasa sedikit tidak nyaman, apa Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sembari menunggu saya mencuci tangan prosedural, Bapak silakan duduk di bed terlebih dahulu. Nah, yang pertama melakukan pemeriksaan kepala, yaitu dengan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah adanya deformitas, apakah adanya benjolan atau luka pada kepala. Lalu menilai untuk rambutnya sekaligus dengan menilai rambut apakah ada yang rontok, apakah ada ketumbi atau kutu yang terdapat pada kepala. Lalu selanjutnya akan melakukan pemeriksaan palpasi, yaitu untuk menilai bentuk, apakah ada benjolan, apakah ada luka juga pada kepala, dan memberikan tekanan sedikit untuk menilai apakah ada nyeri tekan pada kepala. Selanjutnya pemeriksaan mata, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan mata dengan cara meletakkan dua jari di bawah kelopak mata dan menariknya ke bawah. Bapak silakan lihat ke atas, Pak. Baik, lalu akan melakukan meletakkan jari seperti ini dan menyuruh pasien melihat ke bawah. Baik, selanjutnya bisa dilepas maskernya, Pak. Di sini saya akan memperhatikan dari ekspresi, bentuk, dan kesimetrisan dari wajah pasien dan gerakan involunter. Apakah ada gerakan involunter atau bengkak dan benjolan yang terdapat pada wajah pasien. Selanjutnya saya akan memperhatikan juga dari kulit wajah dari pasien, yaitu untuk menilai apakah apakah adanya perubahan warna atau kelainan pada kulit pasien. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan pada telinga, yaitu dimulai dari inspeksi, itu memperhatikan bentuk dari daun telinga, lalu selanjutnya memeriksa dari liang telinga menggunakan pen light, memeriksa membran timpani juga, lalu selanjutnya akan melakukan penekanan dari tragus guna menilai apakah ada nyeri saat penekanan. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan sinus, paranasalis dan hidung, saya akan melakukan penekanan pada sinus pasien. Pak, bisa dilepaskan kacamatanya. Dimulai dari penekanan pada sinus frontalis pasien, lalu ke bawah, sinus moedalis, sinus sphenoid, dan sinus sampai ke sinus maxillaris pasien. Baik, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan bibir dari pasien. Kita bisa memperhatikan apakah ada perubahan warna dari bibir pasien. Lalu selanjutnya bisa melakukan pemeriksaan dari mulut pasien. Pak, bisa dibuka mulutnya dan dibilang A. Menjulurkan lidah. Pak, bisa menjulurkan lidahnya. Bisa gerakkan lidahnya ke atas, bawah, dan kiri kanan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari gigi pasien untuk menilai apakah adanya karises atau
menentukan jumlah gigi dari pasien juga, dan warna gusi dengan menggunakan pen LED. Pak bisa bilang I? Baik, bisa buka mulutnya sekali Pak. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan dari vena jugularis, kita meminta pasien untuk tidur berbaring 30-45 derajat. Lalu kita menekan vena di sebelah atas dari klavikula pasien dan melakukan penekanan di bawah mandibula pasien dengan jari yang lainnya. Lalu lepas tekanan dari jari yang menekan di atas klavikula pasien dan lihat terisinya vena saat inspirasi biasa. Lalu kita akan menggunakan dua penggaris. Penggaris pertama kita letakkan di sejajar lantai di angulus Ludovici. Lalu penggaris satunya akan mengarah ke tempat terlihatnya pengisian dari inspirasi biasa tadi. Lalu kita ukur. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan kelenjar tiroid. Di sini persilakan pasien untuk duduk dan mengekstensikan kepala ke atas. Pak bisa ekstensikan kepala ke atas, tengadahkan nih. Lalu kita melakukan inspeksi apakah untuk menilai apakah adanya nodul atau benjolan. Lalu beritahu pasien untuk menelan. Pak, apakah Bapak bisa coba untuk menelan, Pak? Baik, untuk selanjutnya kita berdiri di belakang pasien. Lalu letakkan ujung jari dari kedua tangan di kelenjar tiroid pasien dan lakukan palpasi pada kelenjar tiroid pasien. Ini untuk mengidentifikasi apakah adanya trill, untuk mengidentifikasi adanya benjolan, untuk menilai adanya ukuran dari kelenjar tiroid, konsistensi. Kalau ada nodul bisa hitung jumlah nodul, lalu kontur dari kelenjar tiroid dari pasien. Baik, selanjutnya bisa melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara, apakah ada suara bruit pada kelenjar tiroid pasien. Baik, selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan dari kelenjar getah bening. Pertama, kita akan melakukan inspeksi dari kelenjar getah bening pasien untuk menilai ada tidaknya pembesaran dari kelenjar getah bening yang tampak. Lalu selanjutnya pemeriksa berada di belakang pasien untuk melakukan palpasi dari kelenjar getah bening pasien, dimulai dari preauricular, lalu post auricular, turun ke bawah ke tonsil, submandibular, submental, dan cervical, lalu ke supraclavicular untuk menilai apakah adanya benjolan, nodul, atau pembesaran dari kelenjar getah bening. Selanjutnya pemeriksaan dari arteri karotis pasien, yaitu meminta pasien tertidur 30 derajat. Lalu kita menginspeksi atau melihat dari daerah medial dari sternum cleidomastoideus kanan pasien, bisa Bapak noleh ke kiri. Baik, kita lihat terlebih dahulu, lalu kita palpasi menggunakan
dua jari, telunjuk dan jari tengah. Baik, lalu kita bisa mengauskultasi dari arteri karotis pasien. Lakukan hal yang sama pada bagian sisi sinistra. Baik, Bapak bisa menoleh ke kanan. Kita akan mempalpasi terlebih dahulu. Inspeksi juga dari arteri karotis dan auskultasi. Baik Bapak, dari pemeriksaan tadi yang saya lakukan, pemeriksaan kepala leher, tidak ditemukan adanya kelainan pada kepala atau leher Bapak. Di sini selanjutnya saya akan memberikan terapi yang sesuai dengan keluhan Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi Pak? Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Terima kasih.